Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, kembali berjumpa dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Kamis 27 April 2023. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan Unima Festival Internasional, di mana telah diawali dengan seminar ya kalau tidak salah pada tanggal 26 April kemarin, yang nantinya akan disuguhkan dengan pertunjukan atau juga pagelaran wayang. Nanti kita akan bahas berita selengkapnya bersama dengan kedua narasumber kita dari Bali. Ya, pemirsa, wayang menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah terkenal di seantero dunia. Dan melalui Unima Festival ini juga wayang Indonesia kembali menunjukkan taringnya di mata dunia, di mana dari 100 anggota yang telah bergabung dalam Unima Festival dan juga meliputi dari 5 benua yang telah diselenggarakan ya, kemarin sudah dibuka dan juga akan berlangsung 2 hari ke depan. Senang sekali pemirsa, kita telah terhubung dengan kedua narasumber kita dari Bali, yakni yang pertama sudah hadir dan bergabung di line Zoom meeting kita, Dr. Maria Teresia Widiasuti selaku Ketua Festival Puppet Unima Internasional. Selamat sore Mbak Widya. Sore Mbak. Halo Mbak Widya, sehat ya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Masih dalam suasana lebaran, maaf lahir batin Mbak Widya. Ya, baik. sama-sama. Baik, dan nanti kita juga akan coba terhubung juga dengan salah satu narasumber kita juga. Ada Bapak Dr. Igusti Made Dharma Putra selaku Stage Manager Unima Festival ya. Nanti kita akan hubungi beliau. Namun mungkin sebelumnya kita boleh ceritakan dulu Mbak Widya, Unima Festival ini adalah gelaran yang seperti apa dan apakah di Indonesia, khususnya mungkin di Bali, ini kali pertama diselenggarakan atau seperti apa Mbak? Ini pertama kali di Indonesia, diselenggarakan di Bali. Jadi sebenarnya Unima ini adalah organisasi dari Perkumpulan Wayang-Wayang Dunia, didirikan tahun 1929 di Chechnya. Kemudian sekarang pindah kantornya di Prancis. Nah, kami anggotanya 100 negara, anggotanya 100 negara, jadi semacam PBB-nya untuk wayang-wayang gitu. Nah, kami memang punya kegiatan untuk ada konsilor meeting, kemudian seminar internasional, dan festival. Nah, kebetulan kami terpilih nih, jadi nggak gampang, maksudnya nggak semua negara di ini mengajukan bisa nggak, tapi dipilih. Itu sebenarnya kira-kira 7 tahun yang lalu lah ya, karena kita pandemi 3 tahun, terus persiapan tuh 4 tahun yang lalu kami compete dengan Korea. Kita menang, waktu itu bawa wayang Bali, kita compete, menang, sehingga tahun 2020 seharusnya itu diselenggarakan, Mbak. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, itu ya udah kita tunda selama pandemi dan baru dilaksanakan sekarang. Negara yang datang juga nggak 100, waktu itu 2020 tuh semua datang. Karena kondisi masih demikian, juga secara perekonomian belum pulih total, akhirnya sekarang ini 34 negara, tapi ya bagus ya, tetap ada, tapi negara yang lain itu bergabung secara online, jadi kita hybrid yang sekarang gitu. Baik, karena memang masih dalam kondisi pasca pandemi COVID-19 ya Mbak Widya, mungkin memang ini juga belum normal seutuhnya. Kalau boleh tahu Mbak Widya, kemarin sudah dibuka ya dengan seminar, betul ya? Baik, dan kemudian ini, ya meeting konsilor dulu kemarin, opening, saya meeting ya. Baik, besok, ya. Boleh diceritakan bagaimana kemudian kesiapan Bali ya, khususnya sebagai tuan rumah ini seperti apa kesiapannya. Kemudian besok ya, 2 hari ke depan ini akan ada rangkaian acara apa saja Mbak Widya? Jadi kalau Bali itu siap sekali ya.
ini juga kami festivalnya nih di beberapa tempat. Gitu. Tadi kami pagi mulai itu festivalnya di SMKM 3. Di SMKM 3 ini adalah SMK yang khusus punya seni. Jadi punya SMK pedalangan, karawitan, terus kemudian untuk tari gitu ya. Jadi dan itu hanya ada 7 di Indonesia gitu. Dan mereka siap sekali. Kami buat workshop di sana pagi, dibuka dengan workshop anak-anak pedalangan ikut. Kemudian workshop ini nanti mereka akan pentaskan di hasil workshop. Setelah itu ada pentas dari Cina, kemudian ada pentas dari Asia Wangi. Nah, Asia Wangi ini unik juga. Jadi ini adalah perkumpulan karyawan-karyawan Bank BCA yang cinta wayang. Jadi karyawan-karyawan itu melakukan ini, mereka punya kayak kalau kita sekolah ekstrakurikuler gitu ya Mbak Dea ya. Nah ini mereka lakukan itu sih kira-kira. Nah kalau kesiapan juga gedungnya juga ini kami di lapangan, jadi ada satu di mall di Bewok, terus kemudian 2 di lapangan Lumintang Utara, Selatan, sebelahan. Di depannya di tempat saya sekarang ini gedung DNA namanya. Ini gedung untuk seni Mbak, jadi luar biasa. Apa ya, ekosistemnya bagus lah ya menurut saya. Ke Bali siap gitu. Baik, nah kalau boleh tahu, mungkin ada juga pemirsa yang masih belum mengetahuinya ya Mbak Widya. Artinya dari 100 anggota yang tergabung dalam Unima ini juga punya wayangnya sendiri ya Mbak? Tidak hanya Indonesia yang punya wayang? Oke. Betul. Jadi orang selalu berpikiran yang punya wayang kita aja gitu. Kita kategori PAPET kan, Unima itu Union Internasionalnya Marionette gitu singkatannya Unima itu. Nah itu sebenarnya tiap negara itu punya papetnya masing-masing. Kayak Cina yang tadi pentas itu dengan glove papet gitu. Jadi kalau kita di sini yang ini pakai tangan gitu. Jadi lucu ya, apa namanya, potehi kalau kita di Indonesia bilangnya. Nah itu ada. Terus kemudian negara-negara lain tuh punya semuanya, bahkan ada kita punya dari negara, ada India, ada Eropa tuh juga semua punya, Italia gitu juga punya. Mereka string puppet gitu. Jadi memang yang disebut wayang mereka atau puppet itu nggak melulu yang 2 dimensi gitu sebenarnya. Nah ini kita juga pengetahuan untuk beritahukan ke mereka, karena kita kaya banget, kita punya wayang golek, punya wayang klitik, punya wayang kucil, nanti itu pentas semua di sini. Oke, dan apa di samping mungkin tadi semua negara juga punya papetnya tadi, dan Indonesia juga punya wayang yang begitu banyak juga ya untuk diperkenalkan ke dunia. Baik, luar biasa. Nah Mbak Widya, mungkin selain mungkin sebagai sukses ya, sebagai tuan rumah khususnya mungkin di Bali, adakah kemudian tujuan yang ingin diraih oleh Indonesia untuk kemudian tadi mungkin menduniakan kembali ya wayang yang dimiliki Indonesia? Sesuai judul topik kita, kami ingin sebenarnya gini, di Indonesia tuh organisasi wayang ada beberapa. Jadi misalnya ada Senawangi sebagai sekretariat yang mengayomi semua, ada apa itu yang mengurus namanya APA itu yang mengurus untuk Asia Pasifik, ada Pepadi itu perkumpulan dari dalang-dalang. Terus ada apa lagi? Ada Senawangi apa, dan kita Unima. Nah, Unima ini memang khusus untuk yang membawa keluar gitu. Jadi saya enak Mbak kerjanya. Tiap tahun pasti ada keluar negeri, bawa pentas gitu ya. Kemana-mana saya udah banyak negara gitu. Untuk pementasan itu untuk membuktikan bahwa ini loh wayangnya kita gitu. Ini loh kita sudah punya banyak hal dan kemajuan dan sebagainya. Jadi kita promotion keluar, tapi juga di dalamnya kita lakukan pembinaan gitu. Jadi pembinaan untuk dalang-dalang muda, untuk kreasi-kreasi wayang, karena banyak itu mereka lebih ke wayang tradisi kalau kita bilang. Jadi wayang yang sampai larut pagi sampai dini hari gitu, yang orang aduh nggak ini. Tapi kita kembangkan juga tradisi. Jadi kita rangkul dalang-dalang yang memang mengembangkan wayang kontemporer gitu ya. Wayang kreasi kayak gitu. Selain tadi wayang tradisi. Itu sih Mbak. Nah, Unima menaungi itu. Jadi tujuannya kami menaungi itu. Seperti yang sekarang festivalnya itu yang kita lakukan di Beach Walk itu, kenapa di mall gitu. Terus yang di sana itu adalah wayang-wayang yang tadi wayang-wayang olahan baru gitu Mbak. Jadi bisa kebayang tuh wayangnya namanya wayang kental dari daun palem gitu.
Terus kemudian ada namanya wayang sunap, tuh wayang besar-besar, big puppet gitu ya, dalamnya ada sinarnya gitu. Terus ada lagi wayang apa itu yang baru, ada anak muda-muda kita taruh di sana. Nah, yang tradisi ini di lapangan Pemintang sini. Gitu. Jadi kita ini juga tergantung mereka mau nontonnya apa gitu. Ada satu lagi wayang cemblong kita taruh di lapangan sebelahnya, itu wayang yang orang Bali itu sangat cinta banget. Nah, kita mau kasih tahu juga ke yang lain, ini ada wayang yang luar biasa. Gitu. Itu sih Mbak kira-kira. Baik, ini ada yang tradisi yang tadi turun temurun dan apa bentuknya ini dari dulu sama sampai hari ini. Kemudian tadi ada yang kontemporer, ini untuk mendekati ke generasi muda ya, khususnya Mbak Widya ya. Ini seperti apa sih Mbak dukungan dari pemerintah Indonesia sendiri terkait dengan Unima Festival? Ya, jadi kalau kami terus terang ya, pemuda itu kami hubungin pemerintah itu sangat mendukung banget. Jadi ada pemuda dari Jawa Tengah, Pemprov ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada dari Jawa Barat, itu mereka mengirimkan, jadi ya, jadi sponsor untuk mengirimkan wayang-wayang masing-masing gitu. Itu mereka biayai. Terus kemudian kalau dari pusat gitu, pemerintah itu ada juga dari Kemendikbud seperti itu ya. Jadi ya kondisinya itu support kita memang dengan prosedur dari pemerintah gitu ya. Belum semua secara maksimal memang belum, tapi dari menurut saya sih baik, ya, relasi kita baik sih gitu dengan pemerintah gitu untuk ini. Pengennya sih mau lebih lagi gitu ya, yang bagus. Contohnya hari ini kita dibuka oleh Pak Wali Kota gitu. Ya, baik, para pejabat hadir untuk membersamai dan juga mensukseskan ya. Baik, Mbak Widya, ini juga sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Igusti Made Dharma Putra selaku Stage Manager Unima Festival, atau kita panggilnya Pak Gung ya. Baik, selamat sore Pak Gung. Ini di tengah kesibukannya, terima kasih banyak sudah mau bersamai di Sultan TV, masih mencoba terhubung. Halo, selamat sore Pak Gung. Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik, bagaimana nih kesibukannya sebagai Stage Manager ya? Wah, lumayan warawiri ya Pak Gung ya, boleh diceritakan? Ya, jadi karena kita saat ini berada pada titik H- sekian menit untuk menuju pembukaan, pasti kita akan melalui beberapa persiapan yang matang. Sementara protokol pemerintah setempat sudah memasuki stage, sehingga saat ini sudah steril seperti itu. Baik, kalau boleh diinformasikan juga Pak Gung, siapa saja mungkin pejabat yang sudah confirm akan hadir di pembukaan ini? Nah, untuk sementara, untuk saat ini yang sudah konfirmasi adalah Pak Wali Kota Denpasar, dan tadi juga ada Pak Sekda yang katanya akan hadir, dan tadi juga sudah ada camat setempat dan mungkin beberapa pemerintah wilayah setempat, dan juga undangan-undangan di luar itu seperti lembaga non pemerintahan seperti Pepadi Provinsi Bali, Pepadi Kota, Kabupaten, kita juga undang untuk menyaksikan pagelaran ini. Baik, Pak Gung, bagaimana perasaannya ketika Bali ini ya khususnya ditunjuk sebagai tuan rumah gelaran Unima Festival tahun ini? Ya, yang pastinya sangat bangga dan sangat senang, tetapi ini juga sebagai sebuah tantangan bagi kita seniman, khususnya seniman di Bali, untuk bagaimana menyajikan sebuah manajemen pertunjukan yang setidaknya singkat, padat, dan dapat mewakili keanekaragaman kesenian wayang yang ada di Nusantara ini. Jadi di sini juga kita sudah formulasikan beberapa pertunjukan yang tidak notabene satu pertunjukan saja, juga kita melibatkan dari unsur kesenian yang bersifat kontemporer, yang bersifat inovatif, yang bersifat kreasi baru untuk mendampingi kasanah keistimewaan pewayangan tradisi yang kita junjung tinggi nilai budayanya seperti itu.
Baik, Pak Gung, kalau tadi Mbak Widya juga menyebutkan bahwa dari gelaran ini kita berharap bahwa wayang Indonesia ini semakin mendunia dan juga dikenal oleh negara-negara lain ya di luar Indonesia. Kalau dari Pak Gung sendiri khususnya untuk Bali nih, mungkin ada tujuan lain juga ya Pak Gung ya dalam gelaran ini seperti apa? Jadi harapan dan tujuan dari bagaimana kita memformulasikan ini lebih baik, karena kita ketahui Bali dikenal di mancanegara melalui bentangan sunset pantainya dan juga kesenian-kesenian yang bersifat tradisi. Namun Bali juga dikenal sebagai sebuah daerah yang sangat istimewa di mana kebudayaan dan pariwisata itu bisa membaur menjadi satu. Nah, di sini kita ingin tonjolkan bagaimana tidak ada sekat daripada pariwisata itu atau modernitas itu, karena kan keberadaan pariwisata sangat dekat dengan modernitas. Nah, sedangkan wayang itu sendiri tersekat atau terframe dalam kasana tradisi. Nah, di sini kita ingin tunjukkan bahwa wayang itu selain berada di jalur tradisi juga bisa sangat dapat berkembang di dunia pariwisata dan juga di dunia modern, dan bisa salah satunya adalah kita menempatkan satu stage di mana wayang akan tampil di public area, salah satunya adalah di Beachwalk Mall Kuta. Jadi di keramaian itu akan kita pentaskan beberapa orang, namun tetap kita klasifikasikan yang bersifat dinamis atau inovatif seperti itu. Baik, tadi jangkauannya agar kemudian lebih luas lagi ya, khususnya mungkin ini menjamah para pengunjung dan juga generasi muda khususnya. Saya mau kembali ke Mbak Widya. Mbak Widya mungkin boleh 2 hari ke depan ini bagaimana nih, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa ketika yang tidak bisa hadir ke Bali. Lah, ingin update juga seperti apa keseruan dari Unima Festival, bisa dari mana Mbak? Oke, kita selain ini dibantu Sultan TV ya. Siap. Sultan TV juga kita ada streaming gitu ya. Terus nanti juga di YouTube kami itu akan kita masukkan. Itu sih Mbak. Baik, ada streaming. Dan beberapa media partner yang lain ya. Oke, ada streaming dan juga beberapa media partner lain yang kemudian kalau pemirsa ingin mengupdate ya keseruan dari Unima Festival bisa langsung dicek, salah satunya adalah Sultan TV. Mbak Widya, ini menjadi satu hal yang penting bagaimana kemudian ketika kita sibuk untuk kemudian memperkenalkan wayang ke muka dunia, sementara kalau orang-orang Indonesianya sendiri ini mulai melupakan wayang, bagaimana caranya Mbak Widya untuk juga mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk mencintai wayang? Jadi sebenarnya ya partner utama itu media loh Mbak. Kalau menurut saya Mbak Dea ya. Kenapa? Karena yang ibaratnya mempropagandakan, mempromosikan itu ya media gitu. Makanya kami sih inginnya tetap erat gitu dengan media untuk mempromosikan, apalagi sekarang ya anak-anak itu kan digital ya mereka. Ya kita buat konsepnya sesuai dengan konsep mereka, karena mereka biasa digital. Ya kita harus buat juga dengan format digital gitu. Menyesuaikan, nggak bisa dengan format dulu. Mungkin sekarang kita bikin durasi pendek gitu. Durasi pendeknya nggak seperti dulu bisa nonton semalam tuh gitu ya. Sekarang mungkin 2 jam itu udah panjang gitu. Jadi kita buat short pendek. Jadi memang kita harus agile ya. Jadi wayang itu pun harus agile, harus lincah untuk beradaptasi dengan kondisi kebutuhan sekarang tanpa kehilangan value-nya gitu, tanpa kehilangan cirinya masing-masing gitu. Itu sih Mbak Dia. Baik, saya mau kembali ke Pak Goh. Wah ini, Pak mungkin boleh dijelaskan lagi nih, beberapa menit tadi ya menuju pembukaan, seperti apa pengamanan di sana, kemudian juga nanti dalam pembukaan ini akan ada pagelaran apa, Pak? Oke, dalam pengamanan sendiri kita sudah bekerja sama dengan kepolisian daerah Provinsi Bali, Kapolda Bali, dan juga diturunkan ke Polresta masing-masing untuk juga ikut menjaga ketertiban dan keamanan dari festival ini. Dan sementara kondisinya sangat kondusif, dan semoga berlangsung kondusifan ini sampai pada closing
di tanggal 30. Nah, untuk pembukaan sendiri kita ada seremonial penyerahan kenang-kenangan dan juga dibuka dengan penyerahan wayang kepada para peserta penyaji, dilanjutkan dengan pertunjukan wayang yang sekiranya kita akan estimasikan selesai pada pukul 11 atau 12 malam ini. Ya. Baik, tidak sampai subuh ya tadi ya yang sudah disebutkan oleh Mbak Widya ya. Oke, wayang apa yang akan ditampilkan dari Indonesia, Pak? Ya, maaf. Wayang apa yang akan ditampilkan dari Indonesia? Oh, kalau dari Indonesia itu akan menampilkan beberapa wayang kekhasan dari Indonesia seperti wayang kulit tradisi, di mana dari Gagrak Surakarta, ada dari wayang golek Sunda, ada dari wayang kulit Bali, ada dari wayang kulit Sasak Lombok, dan juga selain itu kita menampilkan wayang modern, di mana ada dari grup Asia Wangi, dari grup Senawangi, ada dari grup Kamajaya Art Studio, dan yang bersifat kontemporer juga ada dari wayang BBR Metropolitan, ada dari wayang Ental, dari wayang Sunar, dan banyak lagi. Baik, karena memang banyak sekali jenis yang dimiliki oleh Indonesia ya, wayang tadi ada tradisi dan juga kontemporer. Baik, Mbak Widya, mungkin ini pertanyaan terakhir, apa alasannya kemudian masyarakat Indonesia khususnya harus mencintai wayang? Oke, jadi wayang itu sebenarnya ada sebagai satu tidak cuma tontonan, tapi juga tuntunan gitu ya, value. Nah disitulah sebenarnya banyak hal-hal filosofis, value-value gitu yang itu menjadi kekayaan intangible aset kita gitu. Itu harus dilestarikan. Siapa lagi kalau nggak bangsanya sendiri gitu. Nah jadi sebagai intangible aset itu kita harus wariskan kepada generasi-generasi berikutnya, dijaga bahkan dikembangkan. Itu sih Mbak kira-kira, Mbak Dea. Ya, baik. Kita punya aset yang luar biasa, jangan sampai nanti kita sibuk ketika sudah mau diambil asetnya oleh negara lain ya, Mbak Widya ya. Baik, sehat-sehat selalu. Betul. Ya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Sehat-sehat selalu Mbak Widya dan juga Pak Agung. Terima kasih banyak sudah membersamai Sultan TV di Hamin beberapa menit untuk pembukaan. Mungkin sebagai closing statementnya ya, kita berdoa untuk Unima Festival ini lancar, tujuannya bisa terselenggara, kemudian juga kondusivitas tadi, keamanan juga terjaga dengan baik. Sebagai closing statement terakhir dari Mbak Widya dulu, silakan Mbak. Jadi semoga dengan adanya festival ini dapat membuka mata, hati untuk bergabung bersama melestarikan wayang-wayang dan mengembangkan wayang-wayang baru untuk Indonesia tercinta. Amin. Baik, mudah-mudahan tercapai ya. Pak Gus, silakan sebagai closing statement-nya. Oke, mungkin dari Ibu Widya sudah itu, mungkin dari saya. Semoga dari penyelenggaraan Festival Unima Internasional di Bali ini bisa semakin berdampak bagi pariwisata, bagi perekonomian, dan yang terpenting bagi keberlangsungan kesenian Bali, Indonesia, atau kesenian Nusantara, khususnya kesenian wayang. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. I Gustimade Dharma Putra selaku Stage Manager Unima Festival. Terima kasih. Lalu juga ada Mbak Dr. Maria Teresia Widyastuti, Ketua Festival Puppet Unima Internasional. Terima kasih, sehat selalu, sukses untuk gelarannya, dan semoga nanti wayang Indonesia juga semakin dilirik oleh dunia ya Mbak, dan juga semakin lestari. Dan pemirsa, terima kasih banyak. Tentunya nanti kita akan terus mengupdate terkait dengan Unima Festival di Sultan TV. Nanti kita akan update terus bagaimana keseruan dan juga penyelenggaraan di Bali. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.